إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tafsir Surat Al-Mumtahanah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat pertama. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan apa yang disyariatkan kepada mereka, janganlah kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai teman setia yang kalian loyal kepada mereka dan mencintai mereka. Sementara mereka telah kafir terhadap agama yang datang kepada kalian melalui tangan Rasul kalian. Mereka telah mengusir Rasul dari rumahnya, dan mereka pun mengusir kalian dari rumah-rumah kalian di Mekah tanpa memedulikan kekerabatan maupun ikatan keluarga di antara kalian. Tidak lain karena kalian beriman kepada Allah, Rabb kalian. Janganlah kalian lakukan itu jika kalian keluar untuk tujuan jihad di jalanku dan untuk mencari keridhoanku. Kalian secara sembunyi-sembunyi menyebarkan berita tentang kaum muslimin kepada mereka karena cinta kepada mereka, sementara aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dari hal itu dan apa yang kalian tampakkan. Tidak ada sesuatu pun dari hal itu ataupun dari yang lain yang luput dariku. Dan barang siapa menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia dan saling berkasih sayang dengan mereka, maka ia telah melenceng dari tengah jalan dan telah tersesat dari yang hak dan meleset dari kebenaran. Ayat kedua. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Jika mereka menang atas kalian, mereka menampakkan permusuhan yang selama ini mereka sembunyikan di hati mereka, menjulurkan tangan-tangan mereka kepada kalian untuk menyakiti dan memukul kalian, mengeluarkan dari mulut-mulut mereka celaan dan cibiran, serta mereka berangan-angan kiranya kalian kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kalian menjadi seperti mereka. Ayat ketiga. لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Kekerabatan kalian tidak berguna bagi kalian. Anak-anak kalian tidak berguna bagi kalian jika kalian loyal kepada orang-orang kafir demi keuntungan mereka. Pada hari kiamat nanti, Allah akan memisahkan antara kalian dan Dia memasukkan penghuni surga dari kalian ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka. Sebagian dari kalian tidak membawa manfaat bagi sebagian yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan,
tidak ada sedikit pun dari amal perbuatan kalian yang luput darinya, dan Dia akan membalas kalian atas perbuatan tersebut. Ayat keempat. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Dan sungguh telah ada bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, suri teladan yang baik pada Ibrahim alaihissalam dan orang-orang beriman yang bersamanya, tatkala mereka berkata kepada kaumnya yang kafir, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari agama yang kalian anut dan telah tampak nyata permusuhan dan kebencian di antara kita, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata dan tidak menyekutukan seorang pun dengannya. Maka kalian pun harus berlepas diri dari kaum kalian yang kafir seperti mereka, kecuali ucapan Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, sungguh aku akan meminta ampunan untukmu kepada Allah. Maka janganlah kalian mencontoh hal tersebut darinya, karena hal ini terjadi sebelum Ibrahim putus asa atas ayahnya. Dan seorang mukmin tidak boleh memintakan ampunan untuk orang musyrik. Dan aku tidak mampu sedikit pun mencegah siksa Allah dari dirimu. Wahai Rabb kami, kepadamu kami bersandar di dalam seluruh urusan kami. Kepadamu kami kembali dengan bertobat, dan kepadamu tempat kembali pada hari kiamat. Ayat kelima. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang yang kafir dengan menjadikan mereka berkuasa atas kami, sehingga mereka berkata, seandainya mereka berada dalam kebenaran, niscaya kami tidak akan menguasai mereka. Dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Rabb kami. Sesungguhnya Engkau maha perkasa, tidak bisa dikalahkan, dan maha bijaksana dalam penciptaanmu, syariatmu, dan takdirmu. Ayat ke-6. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Suri teladan yang baik ini hanyalah berguna bagi orang yang mengharapkan kebaikan dari Allah di dunia dan di akhirat. Barang siapa berpaling dari suri teladan yang baik ini, sesungguhnya Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya, tidak butuh kepada ketaatan mereka. Dia maha terpuji dalam segala hal. Ayat ke-7. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير Wallahu ghafurur rahim. Semoga Allah menjadikan rasa cinta di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, dan orang-orang kafir yang kalian musuhi, di mana Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk masuk Islam.
sehingga mereka menjadi saudara-saudara kalian seagama. Dan Allah Maha Kuasa mampu membalik hati mereka menjadi beriman. Sungguh Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat dari hamba-hambanya, serta Maha Penyayang terhadap mereka. Ayat ke-8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian karena keislaman kalian, dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan adil di antara mereka dengan cara memberikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka atas kalian. Sebagaimana yang dilakukan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq terhadap ibunya ketika ia mengunjunginya setelah minta izin dari Nabi SAW. Lalu beliau memerintahkannya untuk menyambung silaturahim dengannya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil, yang berbuat adil terhadap diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ayat ke-9. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian karena keimanan kalian, dan mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, dan membantu untuk mengusir kalian. Allah melarang kalian untuk menjadikan mereka sebagai teman setia. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai teman setia, maka mereka adalah orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri dengan meletakkan dirinya pada sumber-sumber kehancuran, disebabkan karena membangkang kepada perintah Allah. Ayat ke-10. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan syariat yang ditetapkan untuk mereka, jika wanita-wanita yang beriman datang kepada kalian, berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam, maka ujilah kejujuran iman mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka, tidak ada sesuatu pun yang luput darinya terkait apa yang tersembunyi di hati mereka. Jika kalian mengetahui bahwa mereka benar-benar wanita-wanita yang beriman, setelah kalian uji dengan apa yang nampak bagi kalian terkait kejujuran mereka, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Tidak halal bagi wanita-wanita yang beriman untuk menikah dengan orang-orang kafir, dan tidak halal bagi orang-orang kafir untuk menikahi wanita-wanita yang beriman. Lalu berikanlah kepada suami-suami mereka apa yang telah mereka keluarkan untuk mahar mereka.
Dan kalian, wahai orang-orang yang beriman, tidak berdosa untuk menikahi mereka setelah selesai iddah mereka, jika kalian memberikan mahar mereka. Istri siapa saja yang menjadi kafir atau murtad dari Islam, maka janganlah ia menahannya, karena nikah keduanya sudah terputus dengan kekufurannya. Dan mintalah kepada orang-orang kafir apa yang telah kalian berikan untuk mahar istri-istri kalian yang murtad, dan hendaklah mereka meminta apa yang telah mereka keluarkan untuk mahar istri-istri mereka yang masuk Islam. Yang disebutkan itu, yaitu mengembalikan mahar dari pihak kalian dan dari pihak mereka adalah hukum Allah. Allah menghukum di antara kalian dengan apa yang dikehendakinya. Allah Maha Tahu dengan kondisi hamba-hambanya dan amal perbuatan mereka. Tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang luput darinya. Allah Maha Bijaksana atas apa yang disyariatkannya untuk hamba-hambanya. Ayat ke-11. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. Jika ditakdirkan sebagian dari istri-istri kalian lari kepada orang-orang kafir dalam keadaan murtad, dan kalian meminta mahar mereka kepada orang-orang kafir, tapi mereka tidak mau memberikannya, lalu kalian berhasil mendapatkan harta rampasan perang dari orang-orang kafir, maka berikanlah suami-suami yang istri-istri mereka lari dalam keadaan murtad tersebut, yaitu harta senilai dengan mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian beriman, dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ayat ke-12. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Wahai Rasul, jika wanita-wanita yang beriman datang kepadamu untuk membaiatmu, sebagaimana yang terjadi pada penaklukan kota Mekah, untuk tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, hanya menyembah Allah semata, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka karena mengikuti adat jahiliyah, tidak menasabkan anak-anak hasil zina kepada suami-suami mereka, dan tidak mendurhakaimu dalam perkara yang baik, seperti larangan untuk meratap, menjambak rambut, dan merobek baju, maka baiatlah mereka, dan mohonkan ampunan untuk mereka dari Allah atas dosa-dosa mereka setelah baiat mereka kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas orang yang bertaubat dari hamba-hambanya, Maha Penyayang terhadap mereka. Ayat ke-13. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan syariat yang ditetapkan untuk mereka, janganlah kalian jadikan kaum yang dimurkai Allah sebagai penolong. Mereka tidak percaya kepada akhirat. Bahkan mereka berputus asa dari akhirat sebagaimana keputusasaan mereka dari kembalinya orang-orang mereka yang telah meninggal kepada mereka, dikarenakan kekufuran mereka terhadap kebangkitan.